setelah Bapak Dr. Tom Wainggai dibunuh oleh pemerintah Indonesia, setelah menjalani masa tahanannya itu sejumlah news berita di Indonesia pada tahun 1960-an, 1990-an, 1996 itu waktu dibunuh tanggal 12 Maret 1996 itu sejumlah berita news di Indonesia memberitakan bahwa telah meninggalnya Nelson Mandela-nya orang Papua atau Nelson Mandela-nya Irian Jaya. Jadi berita news di Indonesia setelah kematian Dr. Tom Wainggai yang dibunuh oleh pemerintah Indonesia, berita-berita Indonesia baik itu melalui televisi atau surat kabar seperti Gatra, salah satu berita majalah Indonesia yang mengcover bagaimana wajah dari sang Dr. Papua Merdeka itu menulis bahwa Dr. Tom Wainggai telah dibunuh oleh pemerintah Indonesia dan jenazahnya akan dikirim kembali ke tanah air karena permintaan dari keluarga, permintaan dari seluruh rakyat Papua Melanesia yang merasa kehilangan pemimpin mereka dan meminta kepada pemerintah Indonesia harus segera mengirim balik pemimpin bangsa mereka supaya ada penghormatan terakhir yang harus diberikan kepada sang Doktor Papua Merdeka. Bagi generasi bangsa kita di hari ini, adik-adik, saudara-saudara yang tentunya lahir di tahun 1980-an dan mungkin bertumbuh di dalam masa anak-anak atau remaja, atau yang lahir tahun 1990-an, atau juga yang mungkin lahir tahun 2000-an, sehingga saudara punya usia mungkin usia belasan tahun yang hari ini, yang dimana saudara tentu kalau tidak belajar baik tentu tidak memahami latar belakang dari satu peristiwa hukum yang berbobot, peristiwa hukum yang membuat Indonesia itu harus mendapat sorotan internasional, di mana kita melihat ada kehadiran saudara-saudara kita dalam solidaritas internasional, di mana pelayanan kemanusiaan itu diberikan bagi semua mantan tahanan politik orang Papua yang dijebloskan penjara karena peristiwa proklamasi 14 Desember 1988. Peristiwa hukum ini menarik simpati internasional, menarik bagaimana rasa solidaritas kemanusiaan dari masyarakat internasional, dan hal ini kita melihat bahwa dengan lahirnya proklamasi 14 Desember 88 dan dipertanggungjawabkan itu ada perkunjungan, ada sedikit akses internasional yang diberikan, yaitu ada kehadiran dari Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional ini kan salah satu organisasi internasional yang bertindak atas nama kemanusiaan untuk melayani mereka yang dipenjarakan karena ideologi politik mereka yang berbeda dengan Indonesia. Dan Palang Merah Internasional ini memberikan pelayanan kemanusiaan bagi semua mantan tahanan politik, baik mereka yang dipenjarakan di LP Kalisoso Surabaya atau di LPAB Pura, atau mereka yang dipenjarakan karena ideologi Papua Merdeka atau ideologi Melanesia Merdeka. Jadi kita melihat ada perhatian, bagaimana simpati internasional yang luar biasa sekali ketika sejumlah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 itu mereka dijebloskan ke penjara dan ada pelayanan kemanusiaan yang diberikan. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Freedom fighters. Mereka yang pernah masuk ke luar penjara di rezim Soeharto seperti salah satu pemimpin bangsa yang kita sudah baca beritanya yang saya posting, yaitu Bapak Septinus Paiki salah satu, dan juga Bapak Edison Waromi sarjana hukum juga salah satu dari mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88, dan juga Bapak atau Kakak Tuan Dr. Jacob Rumbiak juga adalah salah satu mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88. Dan ada sejumlah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 yang dijebloskan ke penjara Indonesia, belasan tahun dipenjarakan karena ideologi kebangsaan kami sebagai orang Papua Melanesia yang berjuang secara bermartabat, berjuang untuk bagaimana hak bangsa kami sebagai bangsa Melanesia itu harus diakui oleh pemerintah Indonesia. Karena kami bukan bangsa Indonesia, kami bukan bangsa Belanda, kami bukan orang Belanda, kami bukan orang Indonesia, tetapi kami adalah orang Melanesia. Maka lahirlah peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 yang dipertanggungjawabkan oleh sang proklamator Dr. Papua Merdeka, dan akhirnya dihukum pemerintah Indonesia 20 tahun penjara dan dibunuh setelah menjalani 8 tahun. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya harus terus share dan kembali berbicara Go Live hari ini? Karena dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar online di halaman sosial media saya, tentunya ada banyak generasi muda kita yang tidak belajar dengan baik atau tidak memahami sebuah kronologis perjuangan panjang yang diperjuangkan oleh kita semua. Apalagi kita melihat bahwa ada sejumlah banyak buku yang menulis tentang sejumlah peristiwa-peristiwa politik, namun sedikit sekali kita berbicara tentang satu peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 yang lahir di mata rakyat dan dipertanggungjawabkan di mata rakyat dan diperjuangkan untuk sebuah hak bangsa kami harus diakui secara bermartabat.
Ya, ada salah satu adik yang tentunya kemarin sempat ada bertanya juga, dan juga adik ini memiliki latar belakang seorang aktivis sebagai seorang jurnalis. Adik Michael Kudia, jadi menanyakan tentang ya kalau ada buku kah mungkin bisa di-share untuk menjadi pengetahuan bersama oleh generasi bangsa kita di hari ini. Memang itu benar, karena memang penulisan-penulisan artikel tentang bagaimana generasi bangsa kita ini belajar tentang pentingnya sebuah proklamasi ini. Kadang-kala kita tidak menulis banyak tentang peristiwa bersejarah ini, peristiwa hukum yang membuat Indonesia itu harus menghukum sang dokter Papua Merdeka 20 tahun penjara dan akhirnya dibunuh. Dan ya, saya sempat pernah postingan buku saya atau buku yang saya tulis dalam bentuk buku puisi. Ya, buku ini belum beredar di Indonesia karena ya kami mencoba untuk bisa mencetak banyak kopi supaya bisa dibaca oleh generasi bangsa kita. Ini salah satu buku yang sederhana dalam ya ekspresi saya tentang bagaimana ya, pertama kali saya terlibat di dalam perjuangan pembebasan Melanesia Merdeka, perjuangan pembebasan Papua Merdeka itu sejak proklamasi 14 Desember 88. Jadi saya menulis atau share di dalam buku saya yang mungkin sederhana ini. Kita tidak berjuang dengan menggunakan senjata, tetapi senjata yang kami gunakan adalah intelektual kami dan menulis argumen di dalam paper-paper kami untuk melawan Indonesia secara terhormat di meja peradilan Indonesia melalui eksepsi kami, melalui pledoi kami. Jadi itu yang kami belajar, dan ya saya mencoba untuk menulis itu dalam pesan ya, puisi. Di sini ya disebut kumpulan puisi dari perjuangan panjang dari Melanesia Papua Barat, di mana di dalam buku ini saya ya di dalam komentar ini saya menulis ya di sini ada halaman persembahan. Ini ada halaman persembahan. Halaman persembahan yang ya ini lukisan foto daripada saudara Yance Wenggai, foto almarhum Dr. Tom Wenggai, ini foto yang dilukis oleh Yance Wenggai, dan saya ya taruh di halaman pertama, yaitu bagaimana buku ini kami persembahkan kepada seluruh rakyat ya Melanesia ya Papua Barat dan para pahlawan orang Papua Melanesia yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan kami, yang berjuang secara bergerilya tapi juga yang berjuang di dalam kota dalam perjuangan ya demokrasi dan HAM, dan seluruh aktivis yang berada di dalam maupun yang berada di luar negeri untuk terus berjuang menyuarakan aspirasi rakyat bangsa Melanesia kepada masyarakat internasional ya. Yang hari ini kita melihat bagaimana perubahan besar, ada dukungan yang luar biasa bagi perjuangan bangsa kami. Masyarakat internasional memahami bahwa ada konflik yang terus terjadi, dan ya mungkin ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk orang tua saya, bapak dan mama yang ya senantiasa menjadi orang tua ketika ya kami masuk ke luar penjara Indonesia. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika di dalam proses persidangan almarhum Dr. Tom Wenggai ya, jadi setelah ditangkap tanggal 14 Desember 1988 dan harus mempertanggungjawabkan peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 kepada rakyat Melanesia, rakyat Papua. Jadi Dr. Tom Wenggai, sang proklamator, negarawan bangsa kita orang Papua Melanesia, pemimpin bangsa kita, harus mempertanggungjawabkan peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 1988 di mata rakyat orang Papua yang di hadapan pemerintah penguasa Indonesia. Karena ya kita memahami bersama bahwa Indonesia berada di negeri kami, di tanah air kami, karena bagian daripada perjanjian internasional itu. Baik itu perjanjian New York sendiri yang membuat Indonesia ada di negeri kami, dan juga perjanjian Roma itu sendiri sehingga Indonesia ada di negeri kami. Sehingga kami menulis dokumen Washington Solution itu bagian daripada bagaimana kita menjelaskan latar belakang sejarah dan bagaimana perjuangan hukum dan politik yang kita perjuangkan di hari ini dan hari esok agar pemerintah orang Papua Melanesia itu punya hak untuk berpemerintahan sendiri, dan pemerintah Indonesia sudah harus mengakuinya. Jadi ketika proses persidangan di Kaliacai Abepura itu, saudara sekalian tentu ya memahami yang mengikuti peristiwa itu atau yang pernah hadir di tahun 1996 dalam persidangan 1989 ya. Bapak Tong meninggal tahun 1996, tapi ketika persidangannya itu kan tahun 1989. Kita melihat bagaimana ada ribuan mahasiswa Universitas Cenderawasih, Universitas Tio Oto dan Gessler, universitas yang ada di kota Jayapura, dari sejumlah aktivis mahasiswa Papua itu, mereka datang berbondong-bondong ke LP Abepura. Ribuan orang mahasiswa yang datang mingguan, setiap minggu itu, mereka datang ke LP Abepura untuk melihat pemimpin bangsa mereka.
Mereka mau melihat bagaimana senyum daripada seorang Dr. Tom Wainggai. Mereka mau memegang tangan daripada seorang Dr. Papua Merdeka yang membuka sejarah, lembaran sejarah. Martabat bangsa orang Papua itu harus didengar oleh pemerintah Indonesia. Sehingga itu membuat orang Papua itu datang berbondong-bondong ke LP Abepura. Dan kita belajar di sini bahwa tidak ada salah satu pemimpin Papua yang di dalam perjuangannya itu mengundang perhatian bagaimana memicu rakyatnya datang, ribuan orang datang ke LP Abepura. Itu hanya ada pada diri seorang dokter Papua Merdeka yang kita kenal, orang tua almarhum Bapak Tom Wainggai. Hari ini saya share ini sehingga generasi bangsa kita yang tentunya mungkin tidak belajar dengan baik atau mungkin tidak tahukah atau mungkin karena belum lahir jadi mungkin belum bisa tangkap apa yang menjadi pesan-pesan politik, argumentasi hukum yang kami sampaikan. Saudara sekalian dan generasi bangsa kita, kakak-kakak, omong, bapak-bapak, tante-tante yang pernah terlibat atau pernah menyaksikan itu menjadi bagian daripada sejarah, tentu mereka akan menceritakan itu bagaimana ribuan mahasiswa, ribuan rakyat mau datang untuk melihat pemimpin bangsa mereka yang sedang dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia di LP Abepura. Meskipun juga di rumah tahanan militer Waena. Namun kita melihat bahwa di rezim Soeharto itu kita lihat ada tekanan-tekanan militer, tapi antusias bagaimana rakyat nasionalisme dan rakyat orang Papua mau merdeka, mau rindu untuk merdeka, mau merdeka dengan gaya kami sebagai orang Malaysia itu tidak membatasi. Mereka datang. Hanya itu yang membuat sampai pemerintah Indonesia merasa bahwa ini kita tidak bisa kasih dia Dr. Tom di LP Abepura atau di RT Waena. Karena ini rakyat akan datang terus berbondong-bondong. Lebih baik kita pindahkan beliau secepatnya ke LP Cipinang, Jakarta. Dan itu yang terjadi bagi Dr. Tom Wainggai dan saudara-saudara yang dijebloskan penjara. Jadi kita melihat bagaimana puluhan ribu orang Papua punya respons tentang persidangan di Kaliacai Abepura itu, dan akhirnya pemerintah Indonesia harus merespons dengan memindahkan Bapak Dr. Tom Wainggai dan dibunuh. Jadi hari ini saya menceritakan ini share ini sedikit untuk teman-teman supaya mendengar secara langsung dari mulut saya melalui halaman sosial media ini. Selalu saya mengingatkan setiap pemimpin-pemimpin bangsa, setiap orang yang berjuang di negeri kami bahwa kita sedang terus berjuang. Dan hari ini berkaitan dengan 28 tahun kematian sang Dr. Papua Merdeka yang menginspirasi saya secara pribadi, karena saya belajar secara pribadi bukan karena beliau adalah orang tua kami atau bukan beliau adalah dosen saya atau bukan beliau adalah orang tua kami, tapi beliau adalah sosok pemimpin yang adalah negarawan yang mengejarkan kita tentang pentingnya berjuang secara bermartabat melawan pemerintah Indonesia. Argumentasi hukum itu kita harus kedepankan karena perjuangan Papua Merdeka ini melekat dengan perjuangan hukum, sehingga kita harus melawan juga dengan perjuangan hukum. Dan itu yang diajarkan oleh almarhum Dr. Tom Wainggai dan mengajarkan kami untuk terlibat di perjuangan panjang ini. Jadi kalau ada saudara-saudara sekalian yang hari ini terus menanyakan atau mungkin ingin belajar, saya juga harapkan kepada teman-teman, perjuangan Papua Merdeka ini harus diselesaikan dalam ranah hukum. Dan peristiwa hukum yang kita semua sama-sama belajar bahwa pemerintah Indonesia hari ini, rakyat Indonesia bisa merayakan hari kemerdekaan mereka karena sebuah peristiwa hukum yang disebut dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Demikian pun juga dengan perjuangan bangsa kami, di mana Proklamasi 14 Desember 88 yang dipertanggungjawabkan oleh negarawan bangsa kita, Dr. Tom Wainggai, untuk kita sebagai generasi bangsa hari ini kita belajar. Jadi hari ini sebagai rasa hormat saya kepada saudara-saudara yang terus berjuang, apapun pilihan saudara, namun hak bangsa kita harus kita perjuangkan untuk masyarakat internasional mengakuinya dan pemerintah Indonesia mengakuinya. Hal itu yang kami tulis dalam pesan dokumen Washington Solution. Jadi hari ini 28 tahun adalah satu peristiwa yang tentunya akan mengingat saya dalam setiap aktivitas politik saya, meskipun saya ada di exile di Amerika. Karena saya ditangkap karena sebuah peristiwa hukum yang disebut dengan Proklamasi 14 Desember 88, saya ditangkap dan saya dijebloskan ke dalam penjara Indonesia, dan semua eksepsi saya, penulisan pledoi saya dalam pertanggungjawaban hukum kami di meja peradilan Indonesia, selain pledoi daripada Bapak Dr. Tom Wainggai, tapi pledoi kami juga mempersembahkan itu kepada rakyat kami. Sehingga hari ini di dalam mengenang 28 tahun kami ingin share untuk bagaimana generasi bangsa kita di hari ini. Mari kita terus belajar untuk terus berjuang bahwa Papua Merdeka adalah perjuangan hukum yang harus diselesaikan secara bermartabat dengan argumentasi hukum yang kita akan terus perjuangkan bersama-sama. Saudara yang berjuang di tanah air, termasuk saudara-saudara yang berjuang dengan cara bergerilya, dan kami akan terus menyuarakan itu di Amerika.
Jadi ini mungkin sedikit yang bisa saya share, bagian dari refleksi untuk teman-teman. Jadi kalau ada saudara-saudara yang bertanya, sedikit orang kah, banyak orang kah yang berjuang? Saudara, mayoritas orang Papua mau merdeka, atau mau berjuang untuk merdeka, atau mayoritas orang Papua akan mau merdeka. Jadi itu bagian daripada argumentasi hukum kita di hari ini untuk masyarakat internasional. Terima kasih. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, Tuhan memberkati saudara yang terus berjuang di tanah air, dan kami akan terus lanjutkan perjuangan ini di Exile. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.